Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Lediga Berlawong dan pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan materi tentang penilaian saham dan obligasi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan saham? Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Dalam saham juga memiliki dua jenis, yaitu yang pertama, saham biasa atau disebut dengan common stock. Saham biasa pada umumnya memberikan hak atas pemilik saham untuk memberikan suara pada suatu pengambilan keputusan. Pemilik saham juga mendapat prioritas untuk didahulukan ketika perusahaan menerbitkan saham baru. Dan yang kedua, yaitu saham preferred atau preferred stock. Saham preferred pada umumnya tidak memberikan hak kepada pemegang saham untuk memberikan suara saat pengambilan keputusan. Namun, pemegang saham mendapatkan prioritas yang lebih tinggi terhadap aset dan penghasilan. Semisal, pemegang saham preferred akan mendapatkan dividen lebih dulu dibanding pemegang saham biasa. Dalam saham juga memiliki 4 contoh saham, yaitu saham BUMN, saham perbankan, saham properti, dan saham farmasi. Dalam saham juga terdapat tata cara membeli saham, yaitu di Indonesia untuk membeli saham seseorang harus mendaftar menjadi investor terlebih dahulu pada perusahaan efek dengan membayar sejumlah uang sebagai deposit. Perusahaan efek yang dimaksud dalam hal ini yaitu Bursa Efek Indonesia atau yang biasa disebut dengan IDX. Dan adapun cara lainnya itu membeli saham melalui pialang saham. Terdapat jumlah minimal pembelian saham dalam Bursa Efek Indonesia yaitu sebesar 1 lot atau 100 lembar. Jadi semisal harga 1 lembar saham adalah senilai Rp3.710.000, maka investor memerlukan modal sebesar 100 kali Rp3.710.000. Jadi totalnya itu Rp371.000. Dan dalam saham juga terdapat 2 analisis, yaitu analisis teknikal, yaitu suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan dan harga volume. Dan dalam analisis teknikal ini juga melibatkan pendekatan teknis dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode klasik menggunakan chart harga saham, sedangkan metode modern menggunakan indikator dengan algoritma atau rumus statistika untuk bisa menggambarkan grafiknya. Melalui analisa teknikal, investor dapat melihat kondisi pasar saat ini berdasarkan histori harga di masa lalu. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan gambaran pergerakan harga saham di masa mendatang. Dan analisis yang kedua yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental yaitu mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Tujuan dari analisis fundamental yaitu untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Adapun pendekatan dalam analisis fundamental yang pertama itu top down. Pendekatan ini memungkinkan investor melihat gambaran kinerja sebuah perusahaan secara umum. Singkatnya, perusahaan memiliki kinerja yang baik, maka komponen perusahaan bisa dianggap baik. Dan ada 4 poin yang menjadi pertimbangan, yaitu yang poin pertama, kondisi makroekonomi global. Yang kedua, kondisi makroekonomi dalam negeri. Yang ketiga, prospek pertumbuhan per sektor usaha. Yang keempat, fundamental perusahaan. Selain itu, dalam saham ada pun dijelaskan tentang proses terbentuknya harga saham. Bedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, demand to buy schedule. Investor yang hendak membeli saham akan datang ke pasar saham. Biasanya mereka akan memakai jasa para broker atau pialang saham. Investor dapat memilih saham mana yang akan dibeli dan bisa menetapkan standar harga bagi investor sendiri. Yang kedua, supply to sell schedule. Investor juga dapat menjual saham ke pasar saham. Investor tersebut dapat menetapkan harga pada harga berapa saham yang mereka miliki. Yang kedua yaitu supply to sell schedule. Investor juga dapat menjual saham ke pasar saham. Investor tersebut dapat menetapkan pada harga berapa saham yang mereka miliki dan mereka
lepas ke pasaran. Biasanya harga yang tinggi akan lebih disukai para investor. Yang ketiga yaitu interaction of schedule, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran menciptakan satu titik temu yang biasa disebut sebagai titik equilibrium harga. Dan pada awalnya perusahaan yang mengeluarkan saham akan menetapkan harga awal untuk sahamnya. Saham tersebut kemudian akan dijual ke pasar untuk diperdagangkan. Saat di pasaran, harga saham tersebut akan berubah karena permintaan dari para investor. Ekspektasinya, harga yang dimiliki oleh buyer akan mempengaruhi pergerakan harga saham yang pada awalnya telah ditawarkan oleh pihak seller saat terjadi pertemuan harga yang ditawarkan oleh seller dan harga yang diminta oleh buyer. Maka akan tercipta harga keseimbangan pasar modal. Selanjutnya yaitu penilaian saham. Dalam pasar keuangan, penilaian saham adalah metode perhitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Kegunaan utamanya yaitu untuk memprediksi harga pasar di masa depan. Tujuannya itu memberikan gambaran pada manajemen atas estimasi nilai saham suatu perusahaan yang akan digunakan sebagai rujukan manajemen sebagai pertimbangan kebijakan atas perusahaan yang bersangkutan. Bisa dilihat penilaian saham itu ada dua. Yang pertama, saham yang dipegang untuk satu periode saja. Harga sahamnya bisa dilihat di slide berikut. Tertera rumusnya yaitu PO sama dengan PV sama dengan D1 per 1 tambah KS pangkat 1 tambah P1 per 1 tambah KS pangkat 1. Lalu adapun contoh soalnya yaitu sebagai berikut, bisa dibaca. Lalu ada yang kedua yaitu saham yang dipegang selamanya. Dalam hal ini saham yang dipegang selamanya itu ada 3 model. Yang model yang pertama yaitu model dividen konstan. Model dividen konstan itu mengasumsikan dividen tidak tumbuh dan saham dipegang selamanya. Berikut rumusnya, dan dapat disederhanakan dari rumus di atas, yaitu menjadi PO sama dengan D per KS. Lalu model yang ketiga yaitu model dividen tumbuh dengan pertumbuhan konstan atau constant growth stock. Yang dimaksud yaitu biasanya perusahaan membayar dividen yang tumbuh, dengan demikian dividen bisa diharapkan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tertentu yang dianggap konstan. Berikut rumus yang tertera di slide. Lalu yang model yang terakhir yaitu model yang ketiga, yaitu model dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau non-constant growth stock. Yang dimaksudkan di sini yaitu model ini saham diasumsikan tumbuh dengan cepat pada tahun-tahun awal dan melambat dengan konstan selamanya. Bisa dilihat analisis pergerakannya dan dari rumus di slide. Lalu adapun pertumbuhan saham yaitu, dan adapun jenis-jenis pertumbuhan saham yaitu metode kelipatan terbagi menjadi 2, yaitu price earning ratio atau PER, dan yang kedua rasio price to book value atau yang biasa disebut dengan PBV. Masing-masing dari rumus tersebut kita bisa lihat dari slide berikut. Lalu yang kedua, saham preferen. Saham preferen adalah jenis saham yang memberikan prioritas lebih kepada pemiliknya atas aset dengan laba perusahaan, dan merupakan gabungan antara obligasi dan saham biasa yang bisa menghasilkan pendapatan tetap bagi pemegangnya. Jenis-jenisnya juga itu. Dan adapun juga kelebihan dari saham preferen yaitu dividen yang akan diraih oleh investor saham preferen biasanya lebih besar ketimbang pemegang saham biasa. Ketika perusahaan mengalami likuidasi,
atau pembubaran pemegang saham preferred akan didahulukan untuk mendapatkan keuntungan di sahamnya. Bisa dilihat dalam rumus berikut di slide. Lalu ada pun contoh soalnya, bisa disimak di slide. Lalu ada obligasi. Pengertian obligasi yakni obligasi adalah liabilitas jangka panjang yang berbentuk surat pengakuan utang. Obligasi diterbitkan oleh entitas yang memiliki janji untuk membayar sejumlah utang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan dengan bunga periode tertentu. Dan jenis-jenis obligasi juga ada 3, yaitu berdasarkan kupon. Yang pertama, dari berdasarkan kupon tersebut dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada zero coupon bonds atau obligasi tanpa kupon. Lalu yang kedua ada zero coupon bonds atau obligasi tanpa kupon. Yang dimaksud di sini obligasi ini tidak akan memberikan kupon secara berkala sebagai bukti keuntungan pemegang investasi. Dalam membagikan keuntungan kepada investor, para pihak yang menerbitkan obligasi akan membayarkan bunga dan pokok keuntungan secara penuh sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan timeline yang tertera pada surat pernyataan utang tersebut. Dan yang ketiga yaitu fixed coupon bonds atau obligasi kupon tetap. Yang keempat ada variable coupon bonds atau obligasi kupon variabel. Dan berdasarkan penerbit dapat dilihat yaitu ada obligasi korporasi yang diterbitkan dalam bentuk badan usaha milik negara atau BUMN. Terus ada obligasi pemerintah dan obligasi retail. Dan obligasi syariah atau yang lebih dikenal dengan sukuk merupakan salah satu dari jenis obligasi yang ditemukan di Indonesia. Obligasi syariah merupakan surat berharga dalam jangka panjang yang memiliki prinsip syariah di dalamnya. Jenis-jenis obligasinya diantaranya adalah sukuk mudharabah dan sukuk ijarah. Lalu yang selanjutnya ada pun istilah penting dalam obligasi, yaitu yang pertama nilai nominal atau par value, yang dimana nilai yang akan dibayar penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, tingkat bunga kupon atau coupon rate adalah tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi. Yang ketiga adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan atau KD, adalah tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung present value dari suatu aliran kas obligasi. Dan dalam obligasi pun ada 3 tipe. Yang pertama premium bonds atau obligasi dengan harga yang lebih tinggi daripada nominalnya, yang dikatakan dijual pada harga premi, atau yield to maturity dari premium bonds adalah lebih kecil daripada tingkat kuponnya. Yang kedua adalah discount bonds atau obligasi dengan harga yang lebih rendah daripada nilai nominalnya. Yang ketiga part bonds atau obligasi dengan harga sama dengan nilai nominalnya, dikatakan dijual pada harga par. Bisa dilihat adapun rumus dari penilaian obligasi tersebut bisa dilihat di slide. Adapun hubungan antara bunga kupon dengan keuntungan yang disyaratkan. Jika KD I sama dengan obligasi dijual pada nilai nominal atau nilai par. Jika KD lebih besar daripada I, obligasi dijual dengan diskon. Dan jika KD lebih kecil daripada I, obligasi dijual dengan premi atau premium. Dan walaupun terdapat diskon dan premi tapi pada akhirnya akan menyatu atau converge ke nilai nominal obligasi. Sekian dari penjelasan saya, kurang dalam bijak mohon dimaafkan. Terima kasih.